Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Mem. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mem. Alhamdulillah sehat, Mem. Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan membahas tentang analisis lingkungan. Oke, analisis lingkungan. Ya, jadi kenapa kita harus membahas analisis lingkungan? Ini biasanya harus memperhatikan kondisi lingkungan dalam berwirausaha. Nah, indikator dari pembelajaran yang harus kita pahami adalah analisis lingkungan itu dalam usaha pengolahan makanan khas daerah dan menganalisis media pemasaran pengolahan makanan khas daerah. Jadi di sini yang kita bahas adalah analisis lingkungannya dan media pemasarannya. Nah, yang pertama kita lihat dari analisis lingkungan. Analisis lingkungan ada dua analisis yang harus kita perhatikan, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Yang pertama lingkungan dari eksternal. Ya, kita lihat dari lingkungan eksternal ada beberapa hal ataupun lingkungan yang harus diperhatikan dalam berwirausaha. Yang pertama lingkungan perekonomian. Nah, kalau lingkungan perekonomian di sini pengusaha ini wajib memperhatikan bagaimana kondisi pendapatan nasional brutonya, bagaimana tingkat penganggurannya, kemudian bagaimana pendapatan dari setiap konsumsi dan lain-lain. Jadi di sini dilihat bagaimana perkembangan dari pendapatan maupun pengangguran masyarakatnya. Kemudian kita lihat dari lingkungan kebudayaan. Nah, kalau lingkungan kebudayaan, di sini pengusaha harus membuat rencana pemasaran, ya, mengevaluasi dari perubahan kebudayaan. Ini dikarenakan mungkin semuanya mempunyai dampak dalam perencanaan pasar. Jadi perkembangan budaya, perubahan budaya itu juga bisa mempengaruhi dari lingkungan kita untuk berwirausaha. Yang berikutnya ada lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi ini biasanya kita harus memperhatikan dari perkembangan teknologi yang ada. Ya, di sini bagaimana cara untuk membuat keputusan dalam pemasaran di jangka pendek. Karena biasanya perkembangan teknologi ini berkembangnya cukup pesat. Jadi kita harus bisa prediksikan perkembangan usaha kita secara pendek dulu gitu. Karena nanti semakin berkembang teknologi, maka akan berganti sistemnya gitu. Jadi bagaimana ekspektasi kita di jangka pendek untuk mempertahankan usaha tersebut dengan mengikuti perkembangan teknologi. Yang berikutnya ada lingkungan permintaan konsumen. Jadi di sini pengusaha juga dia harus membuat perencanaan pemasarannya itu dengan mempersiapkan adanya perubahan dalam permintaan konsumen, ya, dan memberikan cara persiapan dari perubahan permintaan konsumen yang memerlukan tindakan tertentu dari produk ataupun jasa yang didistribusikan, mulai dari harga ataupun promosinya. Jadi di sini tergantung dari permintaan konsumen, dilihat dulu perkembangannya bagaimana. Kemudian ada lingkungan hukum. Lingkungan hukum ini biasanya sangat erat dengan persoalan yang ada, ya. Mulai dari usaha baru itu harus ada izinnya, kemudian pengusaha itu harus benar-benar siap, ya, dengan adanya perubahan peraturan hukum dari pemerintah yang mungkin akan mempengaruhi produk dan jasanya. Jadi di sini jika suatu waktu berubah hukumnya, maka pengusaha harus siap gitu. Jadi tidak boleh berpatok pada hukum yang lama, karena suatu waktu pemerintah pasti akan merubah hukum sesuai dengan perubahan perkembangan zamannya. Nah, kita lihat lagi berikutnya dari lingkungan eksternal adalah lingkungan persaingan.
Kalau lingkungan persaingan ini umumnya melihat dari ancaman potensial dari perusahaan yang lebih besar ya. Kalau kita masih usaha kecil dengan produk yang sama, maka ancaman terbesarnya adalah perusahaan yang lebih besar. Jadi di sini pengusaha juga harus siap dengan ancaman tersebut gitu dan harus membuat rencana pemasaran yang menguraikan strategi paling efektif dalam lingkungan persaingannya. Jadi di sini harus bisa bagaimana cara bersaing yang sehat, bukan cara bersaing yang tidak sehat. Mereka harus memikirkan bagaimana bersaing dengan perusahaan yang lebih besar. Nah, kemudian kita lihat dari lingkungan bahan mentah. Kalau lingkungan dari bahan mentah, berarti di sini kita harus memikirkan apabila terjadi kelangkaan bahan mentah, maka di sini pengusaha itu harus mempunyai alternatif atau jalan keluar yang lain untuk bahan mentah agar usaha yang dijalankan itu tidak gulung tikar gitu. Dan hanya karena kekurangan bahan mentah sehingga langsung gulung tikar. Tidak. Jadi pengusaha itu harus memikirkan bagaimana jika terjadi kelangkaan bahan mentah di lingkungan tersebut. Maka dia harus punya alternatif cadangan untuk memperoleh bahan mentah tadi di lingkungan yang lain. Nah, kita lihat dari lingkungan internal. Kalau lingkungan internal itu ada empat hal yang harus diperhatikan di dalam lingkungan internal. Yang pertama, sumber daya finansial. Jadi di sini kiranya untuk pengusaha harus menggunakan kebutuhan finansial dari usaha baru gitu kan. Jadi sumber daya finansialnya ini harus jelas dari mana sumbernya gitu. Nah, kedua yaitu adalah manajemen. Jadi manajemen ini pengusaha itu harus benar-benar bisa membangun tim manajemennya yang efektif dan mampu memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengimplementasikan rencana pemasarannya. Ya, jadi di sini manajemen yang efektif itu sangat mempengaruhi dari kelanjutan usaha. Kemudian pemasok. Jika pemasok itu pengusaha itu harus memang mempunyai kendali yang kecil ya untuk memutuskan keputusan tentang bahan mentah dan pemasok. Jadi di sini sangat penting untuk memasukkan faktor-faktor tentang pemasokan barang, kemudian tenaga kerja, ini juga harus jelas semuanya dan harus bisa membuat keputusan. Nah, berikutnya sasaran dan tujuan. Jadi sasarannya itu di mana? Tujuannya apa gitu. Jadi di sini harus ditetapkan terlebih dahulu sasaran dan tujuan yang akan menuntun perusahaan itu bisa melalui membuat keputusan dalam jangka panjang gitu. Jadi di sini benar-benar harus dipahami apa saja tujuan dan sasaran yang bisa menjadi pedoman jangka panjang, dan perubahan konstan akan menunjukkan ketidakstabilan dan ketidakamanan dari bagian manajer. Jadi 4 sumber yang harus diperhatikan dari lingkungan internal ini harus benar-benar direncanakan terlebih dahulu agar dapat bersaing. Nah, kita lihat dari media pemasaran. Jadi media itu berasal dari 2 kata, yaitu media yang merupakan alat dan pemasaran itu merupakan cara menawarkan produk. Jadi di sini media pemasaran itu merupakan alat untuk menawarkan produk ya kepada pedagang. Jadi di sini bagaimana caranya memasarkan dengan cara menawarkan dan memperkenalkan produk kepada orang lain, yaitu dengan cara seperti media sosial ya. Kalau yang sekarang lebih efektif ya, kita melakukan penawaran dan pemasaran menggunakan media sosial yang sering kita posting produknya ataupun iklan secara langsung gitu ya, dengan menggunakan Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Biasanya sekarang orang jualan online melalui Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Mungkin karena tidak berbayar. Jadi mereka leluasa untuk
mempromosikan barangnya. Nah, dalam menyusun strategi media pemasaran ini memang harus benar-benar dipikirkan secara matang ya, agar bisa efisien dan efektif. Jadi di sini pengusaha itu harus mampu mengidentifikasikan target pasar yang dituju gitu. Jadi media yang digunakan apa? Jika target pasarnya misalkan media sosial, apakah ini sampai ke konsumen ataukah tidak gitu. Jadi di sini alternatif-alternatif yang dapat dipilih ya untuk menjadi strategi pemasaran produk. Nah, kita lihat media pemasaran konvensional. Jadi kalau yang tadi kan secara online ya, secara trennya banyak kan orang promosi secara online. Nah, bagaimana dengan promosi secara konvensional? Jadi yang pertama itu ada radio. Ya, radio ini ada yang dikenal dengan radio konvensional seperti AM ataupun FM, itu di daerah-daerah biasanya masih ada. Kemudian internet dan satelit. Ya, jadi di sini radio juga bisa secara online ya, dari HP ya, biasanya bisa dari internet dan satelit. Jadi di sini biasanya kalau pengusaha itu menggunakan sistem radio ya, ini mereka bisa melalui suara yang disiarkan di daerah tersebut. Tapi di sini biasanya radio ini kalau menggunakan AM dan FM ini daerahnya ruang lingkupnya kecil, hanya sebatas daerah tersebut gitu, tidak bisa keluar daerah karena jaringannya tidak luas gitu. Tapi kalau misalnya internet ini lebih luas, radio internet, dan satelit juga jauh lebih luas. Jadi tergantung bagaimana kamu menggunakan strategi pemasarannya menggunakan radio. Apakah radio AM atau FM yang secara konvensional ataukah dengan internet dan satelit ya. Jadi tergantung dari iklan yang kamu berikan. Kedua itu ke televisi. Biasanya kalau televisi ini jauh lebih efektif ya, karena apalagi dia siaran nasional yang memang disaksikan oleh seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan jika siaran ini sampai ke luar negeri, maka masyarakat luar negeri juga bisa melihat iklan tersebut. Jadi di sini biasanya televisi banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar ya, dan ini merupakan kemenangan bagi suatu brand ataupun perusahaan ya, sehingga mereka bisa lebih mudah memasarkan produknya. Tapi di sini juga televisi menggunakan banyak biaya ya, memakan banyak biaya karena setiap terbit iklannya di televisi itu dikenakan biaya. Dan biasanya mereka membayarnya berapa kali terbit dalam 1 hari, 1 bulan, bahkan sampai 1 tahun. Nah, kita lihat yang berikutnya adalah media cetak. Jadi kalau media cetak ini seperti koran, apalagi majalah, ya intinya media cetak yang bisa menampilkan iklan, ya iklan bisnis seperti promosi berupa gambar ataupun penawaran-penawaran di media cetak, ya. Bisa juga secara online, ini biasanya di website-website yang ada. Contoh misalkan kalau dari Google kalian misalnya membaca artikel tiba-tiba muncul iklan gitu. Nah, itu juga berbayar ya biasanya. Dan semakin banyak iklan itu ditonton, maka semakin besar pula biaya yang dikenakan. Jadi di sini dan penghasilan yang diperoleh juga semakin banyak. Kenapa? Dengan iklan media cetak ya, ketika orang membaca koran ataupun majalah itu baik dengan online juga itu bisa mempengaruhi orang untuk mengkonsumsi ataupun menggunakan barang yang diiklankan. Tapi tetap lebih efisien dia menggunakan televisi karena cakupannya sangat luas. Kalau koran dan majalah itu di orang-orang tertentu yang masih minatnya untuk membaca media cetak.
Nah, kemudian ada blog dan publikasi online. Nah, kalau blog dan publikasi online ini biasanya banyak keuntungan yang diperoleh ya. Jadi di sini ruang lingkupnya juga itu jauh lebih luas ya. Dan bisa link langsung terhubung kepada website kita gitu. Tapi di sini biasanya pembuatan website itu berbayar ya, karena untuk menjaga keamanan penjualan kita agar tidak mudah dibajak orang ataupun salah gunakan oleh orang ya. Jadi di sini bisa menggunakan website ya, akun link. Tapi biasanya membuat website ini yang mahal awalnya, baru bisa kita membuat fitur link agar bisa menghubungkan orang tersebut gitu. Nah, kita lihat dari penerbitan. Jadi kalau dari segi penerbitan ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya, dan ada jenis macam-macam terbitan yang sering digunakan oleh orang ya. Yang pertama kita lihat dari menulis sebuah buku. Nah, kalau menulis sebuah buku ini biasanya untuk membangun bisnis ada dengan cara menulis sebuah buku gitu. Nah, biasanya buku itu dapat dibaca dalam versi yang digital ya, seperti e-book gitu. Itu juga merupakan suatu strategi pemasaran ya. Jadi di sini biasanya memungkinkan orang untuk mengakses dan membaca akan lebih tinggi. Biasanya kalau orang membaca buku langsung itu jauh lebih efektif daripada membacanya via online. Ya, ada terkadang orang yang lebih suka membaca dalam bentuk buku langsung dan ada juga dalam bentuk e-book. Jadi tergantung orangnya. Jadi segala cara penerbitan boleh. Misalkan dengan cara menerbitkan sebuah buku. Jadi di sini biasanya untuk membangun kredibilitas pemasaran bisnis ya, serta brandingnya dengan cara membagi e-book secara gratis melalui website yang dia miliki. Nah, kemudian ada newsletter. Kalau newsletter ini biasanya efektif dengan tetap mendapatkan perhatian dari audiens ya. Nah, saat ini jika audiens baru itu butuh mereka minat atau tidak gitu. Tapi biasanya kalau newsletter ini biasanya fiturnya itu pada website yang dia miliki dan banyak iklan-iklan yang dia buat di dalam website tersebut gitu, atau memberikan promo-promo tersebut gitu. Contohnya kalau website-website yang ada sekarang dengan sistem online itu banyak ya, penjualan-penjualan online gitu. Jadi kita kalau mau membuat itu kita harus membuat websitenya terlebih dahulu. Nah, kemudian ada menulis artikel. Nah, kalaupun menulis artikel ini juga merupakan salah satu cara untuk memperkuat sebuah bisnis. Kemudian ada speaking. Nah, kalau speaking ini biasanya jauh lebih kuat ya. Dapat kita karena kita berhadapan langsung dengan audiens dan dalam jumlah yang besar. Jadi di sini biasanya kesempatan dalam terbitan speaking itu jauh lebih luas dan lebih enak karena kita bisa berhadapan langsung dengan audiensnya. Itu misalkan ada konferensi, workshop, seminar. Nah, seperti itu yang merupakan dalam kategori speaking. Nah, kemudian ada sosial media. Jadi kalau sosial media ini tadi sudah saya jelaskan ya, kita bisa menggunakan seperti Facebook, Instagram, WhatsApp ya. Biasanya di sini bisa menggunakan iklan langsung baik berupa gambar maupun video siaran langsung dalam memperkenalkan atau memasarkan barang. Oke, itu saja materi untuk hari ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada?
Pas? Oke, kalau memang tidak ada, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.